Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk memberikan perspektif dari segi pastoral. Setelah training, saya ini teolog, dididik di dalam Sismatita Teologia, Damasi Teologi, dan juga di Pisti Teologi. Akan tetapi secara panggilan, saya ini seorang pendeta. Jadi saya melayani mulai dari tahun 2000 sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kurang lebih sudah 26 tahun lah ya jadi hamba Tuhan ya. Kurang lebih 21 tahun saya menjadi seorang pendeta. Di dalam masa itu saya berikan privilege, ya, satu hak istimewa dari seorang hamba Tuhan adalah bisa mendampingi jemaat, ya. Waktu anak-anak mereka dilahirkan, ya, waktu mereka kemudian dibaptiskan, ya, waktu disidih, menjalani pernikahan, ya, sampai dewasa, dan juga mendampingi mereka yang untuk di akhir hidupnya, ya. Ada yang usia indah, yang sudah lansia, ada juga yang orang-orang muda kita menghadapinya, gitu. Nah, ini adalah perjalanan yang saya bilang itu suatu privilege. Saya selalu melihat ini kita bagaimana mengantar saudara seiman kita, jemaat kita sampai ke perbatasan tanah Kanaan, ya. Ini sudah mau hampir masuk, mereka mesti masuk sendiri bersama dengan Tuhan tanah perjanjian. Nah, kira-kira ilustrasi saya begitu. Bapak Ibu, kita mendampingi, ini adalah kita sebut sebagai pelayanan presence, ya, ministry of presence. Ini adalah satu peristiwa yang penting bagaimana dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri dia hadir, ya, di dalam kehidupan murid-muridnya, terutama pada waktu-waktu mereka menderita begitu, ya. Kita mencatat bagaimana Yesus hadir ketika Maria dan Marta, ya, kehilangan akan Lazarus, saudara mereka. Bahkan kita mencatat, ya, Yesus menangis bersama dengan mereka. Ini adalah sesuatu catatan yang luar biasa. Satu ayat yang begitu singkat, maka menangislah Yesus. Akan tetapi kita juga mencatat satu hal yang sangat menyedihkan. Itu ketika Yesus Kristus ada di Taman Getsemani dan dia bergumul saat menjelang akan kematiannya, dan dia harus bergumul sendirian. Bukan karena dia ingin bergumul sendirian, karena kita mencatat juga sangat jelas bahwa dia membawa ketiga murid-muridnya, ya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, untuk mendampinginya berdoa. Tapi sayang sekali ketiga muridnya itu gagal. Karena berkali-kali mendapati mereka tidur gitu di dalam itu. Sehingga Tuhan kita harus bergumul sendirian di Taman Getsemani. Ya. Jadi ini menyadarkan bahwa kebutuhan untuk didampingi pada waktu menjelang penceritaan, terutama untuk mereka yang dalam kondisi sakit berat, itu adalah sesuatu hal yang nyata. Karena bahkan Yesus kita sendiri pun membutuhkan akan kehadiran orang lain, kehadiran murid-muridnya. Ya. Ya. Dan bahkan ketika murid-muridnya pun gagal gitu, Tuhan sendiri kemudian menyediakan malaikat untuk dapat menguatkan dia. Jadi itu adalah kebutuhan seorang anak manusia. Jadi ini menyadarkan betapa kita, orang-orang yang kita kasih, ya, Bapak Ibu sekalian yang adalah dokter, ya, para pasien, mereka juga perlu pendampingan di dalam hal ini. Oke, jadi ini pelayanan kehadiran di tengah penderitaan, ada beberapa hal. Mendampingi adalah tidak mudah. Kita mencatat bagaimana Ayub ketika dia menderita dan menderita amat sangat, ya. Kemudian
teman-temannya datang untuk dapat mendampingi dia. Dikatakan mereka duduk bersama dengan dia 7 hari 7 malam tidak berbicara satu kata apapun. Nah, itu adalah waktu yang paling baik sebenarnya untuk Ayub. Ya. Ketika teman-temannya mendampingi dia dan tidak bicara. Begitu dia bicara, waduh, ya kita bisa mendapati bagaimana kemudian ya bukan Ayub dibangunkan, tapi Ayub makin terpuruk di situ. Ya. Kemudian mendengarkan, kita mengatakan lebih baik harus cepat mendengar daripada cepat berbicara, mengklarifikasi. Ini adalah bagian yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang terutama di bagian dokter yang perlu untuk memberikan banyak sekali klarifikasi, penjelasan, pemahaman, kondisi medis dan sebagainya. Mendoakan dan membimbing, ini mungkin bagian dari kami-kami yang di dalam hamba Tuhan akan lebih banyak melakukan di bagian yang ini. Ya. Dan di antara semua itu tentu itu adalah mendampingi bukan menghakimi dan juga tidak mengambil alih. Jadi bagaimanapun tanggung jawab nantinya akan berpulang kepada, kelihatannya seperti ini harusnya kepada kamu keluarga yang akan memutuskan ya. Kalau kondisi sudah terminal ya, ataupun wali yang sah di dalam hari ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yesus mendampingi, mendengarkan, menjelaskan di dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Ketika dia sudah bangkit dan murid-murid kebingungan di dalam hal itu, dikatakan ada 2 orang yang menjalan ke Emmaus dan di situ Yesus datang untuk menghampiri mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini gambaran yang sangat menghiburkan ya di situ ya. Pendampingan adalah berjalan bersama-sama dengan mereka. Kemudian Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saya yakin Yesus tahu apa yang mereka cakapkan. Dia adalah Allah Maha tahu, dia tidak harus bertanya. Tetapi di sini mengingatkan kita bahwa Yesus hendak memulai satu percakapan di situ dengan orang yang didampingi dan pada ujungnya kemudian dia memberikan klarifikasi apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Ya. Dia menjelaskan kepada mereka tentang segala pergumulan mereka dan kesalahpahaman mereka. Nah, ini saya katakan tadi mungkin ini menjadi bagian besar dari Bapak Ibu sekalian yang sebagai dokter ya akan mendampingi para pasien ya. Ya, saya tidak mengatakan kemudian yang tugas daripada pendeta, penginjil, hamba Tuhan juga tidak demikian. Kadang perlu juga di dalam hal memberikan kejelasan, terutama di dalam kerangka moral dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang adalah mengakhiri hidup euthanasia, apa yang bukan. Nah, mungkin kita bisa melihat beberapa hal di sini. Ada 2 prinsip dasar, saya tidak akan mengulangi itu banyak. Ya, manusia berharga, ia ada citra Allah. Kita mengatakan dia adalah citra Allah. Ya, jadi sesuatu yang akan melekat pada dirinya, tidak bergantung pada fungsi tubuhnya. Pada waktu dia sudah terbaring tidak bisa apa-apa pun, dia terhadap cita arah yang tidak boleh diambil nyawanya. Kemudian inti hukum dari ke-6 itu adalah mengakui kedaulatan Allah atas nyawa manusia. Dalam arti kata ini bukan sekedar mengambil nyawa dan memperpanjang hidup. Ya, akan tetapi yang terlebih penting di situ adalah mengakui kedaulatan Tuhan atas nyawa manusia. Jadi tunduk kepada kedaulatan Allah, maka di dalam kondisi kita bicarakan adalah tidak mempercepat ketika memang Tuhan belum bertindak. Tapi juga tidak menahan saat waktunya sudah tiba. Nah, seperti diceritakan oleh Ibu Venita ya tadi ya. 2 saudara yang bertengkar, satu mau percepat, satu mau menahan. Ya, jadi sampai di titik mana itu harus dilakukan demikian. Ya. Adalah pada waktu itu panggilan daripada setiap manusia, ya, entah Bapak Ibu sekalian yang menjadi anggota keluarga, entah yang menjadi seorang dokter, entah yang menjadi teman dan sahabat, ataupun kami-kami yang menjadi hamba Tuhan, di situ kita pada ujungnya adalah tunduk kepada kedaulatan Allah. Nah, kapan waktunya
Nah, ini adalah bagaimanapun ini adalah secara medis tidak mungkin lagi untuk dipulihkan. Yang tadi sudah kan the point of no return itu sudah ditentukan di situ. Maka saat itu belajar untuk melerakan dan membiarkan proses alami terjadi. Nah, tidak udah membahas banyak sekali, ini adalah sudah bagian dari Ibu Venita dan juga Dr. Laurencia tadi memberikan penjelasan panjang lebar. Saya hanya mengambil sisi pastoralnya saja ya. Jadi kita membedakan eutanasia, mengakhiri hidup, baik itu secara aktif ataupun secara pasif, ya, mempercepat ataupun pada dasarnya adalah membiarkan mati begitu, ya. Pada dasarnya melanggar hukum ke-6, tapi kita menyadari bahwa mengizinkan proses kematian yang alami pada dasarnya dia adalah sesuai dengan hukum ke-6, di mana kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup manusia begitu. Oke, jadi ada beberapa tanggung jawab dan peran daripada keluarga, dokter, hamba Tuhan, teman ataupun sahabat. Saya masukkan teman dan sahabat juga, karena kadang-kadang itu dia masuk ke dalam lingkaran itu, dan kalau tidak dengan hati-hati bisa menimbulkan kericuhan juga. Dan itu memperparah juga proses pengambil keputusan di dalam diri seorang keluarga yang ada di dalam kondisi terminal ill itu mereka. Jadi pada dasarnya keluarga atau wali yang sah adalah bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Pada dasarnya mereka yang akan menanggung satu konsekuensi, ya, secara emosional ataupun secara moral, ya, bisa menimbulkan rasa bersalah ketika mereka istilahnya mungkin terlalu tergesa-gesa, ya, atau menanggung beban emosional yang terlalu dalam kalau itu adalah terlalu lambat atau berlambat-lambat begitu. Entah kondisi finansial dan sebagainya. Tapi selalu harus ditegaskan bahwa keluarga bukan pemilik hidup. Hanya Tuhan yang menjadi pemilik hidup. Kita adalah penata layanan saja. Ya. Jadi bukan papaku mati, ibuku mati, saudaraku mati gara-gara aku, kemudian memutuskan untuk mencabut begitu. Jadi pada ujungnya itu harus ditegaskan demikian. Tetapi ini adalah penata layanan bahwa setiap keputusan yang diambil pada ujungnya adalah di dalam segala keterbatasan. Ya, baik itu kemudian ini adalah suatu advice yang akan diberikan oleh Bapak Ibu sekalian yang adalah seorang dokter, itu pun kita yakini bukan sesuatu yang sifatnya absolut. Tidak di dalam arti kata kita mengetahui, maha tahu seperti Tuhan gitu. Sudah waktunya titik di mana, itu adalah the point of no return itu. Tapi keputusan-keputusan ini diambil dalam kondisi kita sebagai seorang manusia yang terbatas di hadapan Allah, diambil dengan motivasi yang kita memang hendak mengasihi orang yang ya kita kasih dalam kondisi itu, dan dilakukan dengan proses iman telah dilakukan. Nah, dokter tentunya adalah seorang yang akan memberikan penilaian kondisi medis dan menentukan apakah ini sudah pada titiknya adalah ya memang sudah harus dilakukan proses mengizinkan akan kematian yang secara alami, ya. Nah, tadi sudah dibahas dengan sangat jelas oleh Ibu Venita, ya. Dan juga memberikan opsi-opsi yang realistis kepada keluarga, ya. Ya. Nah, saya ada satu waktu ketika jadi pendeta itu, ini seorang suami begitu. Ya. Istrinya sudah terbaring dan dikatakan tidak ada harapan lagi. Dia bilang, oke, saya tidak akan lagi memberikan dia pengobatan, tapi saya tidak bisa tetap memberikan dia nutrisi. Ya, ini adalah salah satu hal yang kita tadi telah bahas itu juga. Dia tidak bisa menahan untuk tidak memberikan nutrisi untuk tetap dia bisa memberikan makan. Ya, memang kita dampingi pada waktu itu beberapa waktu, dan ya sekitar 2 minggu kemudian dia dipanggil pulang. Ini adalah keputusan yang tidak mudah untuk dilakukan juga. Ya. Perlu kejelasan medis memang sih.
agar keluarga tidak terlalu cepat menyerah, ya, ataupun terlalu lama mempertahankan sehingga kondisi itu menjadi tidak bijak begitu, dan membebani entah secara emosional, membebani entah secara finansial, dan membebani begitu banyak hal di dalam kondisi yang dikatakan tadi. Seorang hamba Tuhan adalah pada dasarnya, ya mungkin di antara kita ada juga yang ada hamba Tuhan, penjaga kerangka moral. Kalau jemaat bertanya, kita mesti jelas apa yang boleh dan apa yang boleh. Kemudian menolong jemaat di dalam hal untuk discernment. Ya. Tapi kita tidak pernah boleh mengambil alih. Ya haruslah dimati, ya udah cepatlah dan sebagainya. Dan pembawa damai sejahtera. Ya ini adalah sesuatu hal yang penting sekali. Ya tidak jarang juga kita mendengarkan bahwa jemaat kemudian di antara keluarganya adalah bertengkar ya. Ya ini udah sering juga. Ya Mbak Tuhan juga mendapati demikian ya. Keluarga bertengkar, mau satu mau cabut, satu tidak mau cabut. Waduh, disitulah kita bagaimanapun harus hadir di situ untuk memberikan damai sejahtera. Menenangkan dan mengajak mereka untuk dapat berpikir, mengajak mereka untuk dapat berdoa bersama. Ya. Teman dan sahabat juga demikian, bukan memberi arah, juga tidak boleh memberikan rekomendasi medis. Ini yang saya paling takutkan ya. Waktu membawa jemaat untuk mengunjungi seseorang ya. Nah itu biasanya itu kita paling takut itu. Kalau dia salah ngomong, waduh gawat itu. Iya. Nah ini yang paling saya sebagai hamba Tuhan itu kalau saya mau besuk saya selalu kunjung ini orangnya tepat dah untuk saya bawa untuk ngomong ya. Kalau dia saya ngomong, waduh itu celaka itu. Karena itu bisa-bisa kemudian seperti teman-teman Ayub itu loh. Itu membuat orang itu menjadi begitu down, ya, tidak membangun sehingga pelawatan dari gereja tidak membawa berkat. Pelayanan pastoral kita kepada orang di situ juga tidak membawakan kesejahteraan bagi keluarga. Ya ini yang tidak mudah bagian ini. Tapi kadang-kadang ada jemaat hadir dia ya hadir dengan sendirinya di dalam keluarga itu. Dan mulailah mereka tawarkan alternatif itulah di ini. Jauh lebih hebat daripada sang dokter. Wah itu luar biasa itu sangat-sangat tidak mudah begitu ya. Ya, jadi mungkin kita suatu hari juga perlu untuk memberikan istilahnya simposium ini ya kepada para jemaat biasa begitu ya. Bagaimana mengunjungi teman dan sahabat dalam kondisi seperti begini ya. Karena peran mereka juga kadang bisa membangun, kadang juga tidak membangun demikian ya. Sehingga mereka tidak membuatkan suasana menjadi lebih tenang, tapi membawa tekanan yang begitu berat begitu. Oke, jadi urutannya pada dasarnya adalah bagaimanapun nantinya urutan dari Bapak Ibu sekalian yang di bagian medis itu yang akan menjadi pertimbangan pertama. Apakah masih bisa dipulihkan tidak? Ya, para keluarga akan mendengarkan akan hal itu disampaikan dengan jelas. Kami yang jadi hamba Tuhan akan memberikan kerangka moral, batas apa yang boleh dan batas apa yang tidak boleh. Kemudian para keluarga yang akan membuat discernment. Dalam batas itu, keputusan apa yang paling setia dan paling penuh kasih untuk orang yang mereka kasih yang sedang dalam kondisi terminal. Dan juga dukungan komunitas, teman dan sahabat untuk menopang tanpa mengarahkan ataupun memberikan tekanan. Oke, doa kesembuhan boleh tidak? Iya, jelas boleh. Tapi harus ditekankan ada doa yang bisa dijawab, ada doa juga yang tidak dijawab. Ya, satu oleh seorang raja, ya ketika dia kondisi kita kan sudah hampir mati, kemudian Tuhan kirimkan dia Elia di situ. Ya, ketika dikatakan kamu pasti akan mati, ya, lalu dia berdoa, kemudian belum keluar Elia dari tempat ini, sudah dikatakan, kasih tahu lagi sama Hizkia, saya akan perpanjang umurnya 15 tahun. Jadi ada yang demikian juga ya. Jadi ini ada contoh di mana mujizat Tuhan diberikan, ya. Tapi juga dicontohkan oleh Rasul Paulus di mana doanya ditolak.
Dan dia berdoa 3 kali. Dan Tuhan berkata tidak. Dan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nanti perlu ditegaskan kepada teman-teman kita ini, kepada kamu keluarga, bahwa dua-duanya adalah orang beriman. Jelas Paulus orang beriman. Jadi doa mereka itu tidak dijawab oleh Tuhan. Dikatakan tidak, bukan karena mereka tidak beriman. Tapi oleh kehendak Tuhan, sesuatu misteri kita tidak tahu. Kadang Tuhan menjawab ya, kadang Tuhan menjawab tidak. Dan Tuhan berhak untuk itu, dan itu adalah kedaulatan Tuhan untuk disampaikan. Nah, dan demikian menjadi sesuatu hal yang harus dipahami, bahwa mujizat tetap ada, akan tetapi Tuhan berkenan atau tidak, itu adalah kedaulatan Dia sendiri. Kemudian bagaimana kita mendoakan orang dalam kondisi yang terminal? Nah, kita bisa belajar daripada doa Tuhan Yesus sendiri. Katakan ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi ini pertama doa yang jujur. Doa mengakui kelemahan dan kebutuhan akan keringanan, penderitaan, dan juga kesembuhan jika Tuhan memang berkenan. Dan Yesus dalam pergumulannya tidak mengatakan dia adalah orang yang kuat. Dia mengakui dia butuh untuk ringan. Bahkan Tuhan minta supaya cawan itu bisa, kalau memungkinkan itu, lalu daripadaku. Jadi tidak menjadi satu permasalahan kita berdoa untuk orang yang dalam kondisi sudah terminal ill sekalipun. Kita minta kesembuhan, itu tetap adalah sesuatu yang diizinkan. Kita juga boleh meminta untuk keringanan, ya, supaya di dalam kondisi dia begitu susah, dia bisa diringankan. Hanya saja, mungkin tidak terlalu pas kalau kita berdoa supaya dia cepat-cepat dipanggil pulang ya. Nah, saya sering kali mendengar itu jemaat itu, waduh kasihan banget itu. Itu dia udah menderita begitu lama. Udahlah, kita doakan dia cepat-cepat dipanggil pulang ya. Nah, saya pikir itu nggak terlalu tepat ini. Secara teologis tidak terlalu tepat. Secara personal juga tidak terlalu tepat. Ya. Dalam arti kata, kalau waktunya Tuhan belum tiba, mungkin ada hal yang belum dia bereskan di dalam hidupnya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Ya. Mungkin dia perlu membereskan dirinya dengan Tuhan dulu. Ada yang pada waktu detik terakhir diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk percaya Tuhan. Ada. Kita mendapati berkali-kali seperti itu. Orang yang pada ujung terakhir hidupnya, mereka dikabarkan Injil, mereka percaya, besoknya udah meninggal. Banyak waktunya memang dia membereskan dengan Tuhan dulu. Ada yang seperti anak yang hilang, pada waktunya dia mesti membereskan dengan Tuhan, kemudian mereka selesai dengan Tuhan waktunya. Ada yang perlu membereskan mungkin dengan kaum keluarganya. Ya. Ada hal yang mereka simpan di mana mereka belum selesai dengan pasangannya, anak-anaknya dan sebagainya. Ya, pengampunan perlu diberikan. Nah, mungkin itu juga mereka perlu bereskan. Kalau sebenarnya kita mungkin tidak terlalu tepat mengatakan berdoa untuk cepat-cepat dia pulang. Sekalipun kita sebagai manusia, kita merasa sangat kasihan padanya begitu. Ya. Jadi kita berdoa saja, menyerahkan dia kepada Tuhan untuk kita sebut doa penyerahan. Bila Tuhan memberikan dia yang terbaik begitu. Dan kita doakan untuk penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena orang di dalam kondisi yang begitu susah, terutama untuk keluarga, mereka itu perlu damai sejahtera.
Mereka perlu kekuatan dari Tuhan untuk menjalani ini. Dan terutama mereka perlu hikmat untuk dapat memutuskan. Apakah ini sudah adalah waktunya untuk mengizinkan kematian secara alami bagi orang yang mereka kasih. Dan kita doakan supaya Tuhan memberikan yang terbaik tentunya kepada orang yang sedang dalam kondisi sakit demikian. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu saya juga sudah hampir habis ya. Jadi cukup sampai di sini. Saya serahkan kembali kepada Pak Denny untuk dapat memberikan kita ya